Vi, bentar lagi Paskah. Oh, udah lama ya kita nggak kumpul-kumpul kebaktian bareng. Biasanya kalau Natal atau Paskah, wah seru. Kita semua kebaktian bersama di gedung gereja. Jadi seru dan meriah banget. Wah, iya Doh. Kapan ya kita bisa mulai kebaktian lagi seperti dulu dan merayakan Paskah seperti dulu? Aku ingat kalau Paskah kita ada acara mencari telur. Wah, seru sekali. Ya. Juga mendengarkan kisah Paskah yang indah bersama teman-teman di gereja. Iya, kita berdoa supaya kita bisa segera kebaktian onsite lagi ya, Vi. Iya. Apalagi kalau Paskah atau Natal. Iya Doh, setuju. Kita jangan jemu-jemu berdoa, minta kepada Tuhan agar pandemi segera usai dan kita bisa mulai kebaktian secara onsite lagi. Ngomong-ngomong, sekolah-sekolah sudah mulai onsite kan Doh? Pasti sebentar lagi kita bisa kebaktian onsite. Wah, benar, Vi. Semoga saja Paskah ini kita bisa kebaktian onsite. Ya, walaupun mungkin masih secara terbatas ya. Ngomong-ngomong, si Iin kok belum nongol juga ya? Siapa? Si Iin ngagetin aja. Iya nih. Nggak ada suara, tahu-tahu Ada mak orangnya. petunjuk nongol. Si Iin. Hehehe, habis kalian berdua kelihatannya asik banget. Sampai-sampai nggak tahu kalau Ciin masuk. Kalian sudah kangen kebaktian onsite ya? Iya, Ci. Iya, Ci. Udah lama nggak kebaktian bareng di tempat dengan teman-teman. Iya, apalagi bentar lagi Paskah. Betul. Bahkan kangen deh suasana Paskah yang meriah seperti dulu. Betul. Iya, Ciin juga merasa begitu. Kita harus tekun berdoa, minta Tuhan tolong supaya kita bisa beribadah secara onsite lagi. Siapa tahu Paskah tahun ini kita bisa mulai lagi. Walaupun ya mungkin masih terbatas dan tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Sudah jam 4. Yuk kita segera mulai, kita sapa teman-teman Gracia Kid di rumah. Shalom Gracia Kid, apa kabar kalian hari ini? Ciin berharap kalian semua sehat dan bersuka cita. Gracia Kid, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kembali beribadah. Walaupun masih secara online, kita tetap bersyukur dan bersuka cita karena kita masih bisa beribadah bersama. Dan kita berdoa, berharap pada Tuhan supaya kita bisa segera ibadah onsite. Dodo dan Vivi, sapa teman-teman Gracia Kid di rumah dulu dong. Siap. Halo teman-teman Gracia Kid yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan bergembira ya. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian. Halo teman-teman. Saya juga senang bisa berjumpa lagi dengan kalian. Oh ya, Duk. Kita ajak teman-teman Gracia Kid untuk segera memulai ibadah kita ya. Oke, Ci. Yuk, teman-teman, kita mulai ibadah hari ini. Semua sudah siap kan? Berpakaian rapi, duduk yang manis, dan siap memuji Tuhan. Ya, baik.
Dodo, Vivi, dan Gracia Kid yang berbahagia, kita bersama menyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita medley dengan lagu Kita Bertemu Lagi. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung. Oke? Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi. Oh, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Oh, puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji-Nya, glory, haleluya, puji namanya. Baik, sekarang mari kita bersatu hati tunduk dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pemeliharaanmu bagi kami. Sehingga pada saat ini kami boleh kembali bersekutu meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Tetapi kami bersatu hati untuk beribadah kepadamu. Terima kasih atas kesehatan yang Bapa berikan. Terima kasih atas semua hal yang membuat kami bisa beribadah di tengah pandemik saat ini. Kuduskanlah kami semua agar ibadah kami berkenan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Dodo dan Vivi, yuk kita ajak teman-teman kita semua untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Oke, yuk teman-teman, Gracia Kids yang dikasih Tuhan, kita semua berdiri dan dengan sorak-sorai penuh sukacita kita nyanyikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan kita juga akan medley dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan.
bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Wow, yeah, haleluya. Wah, seru sekali, Ci, lagunya. Iya, betul, Ci. Iya, puji Tuhan. Lagu ini mengajak kita untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu baik. Nah, Dodo dan Vivi dan Gratia Kids yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yuk kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Ayo Dodo dan Vivi kita nyanyi sama-sama. Siap. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Waktu selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Guru kita, Ibu Dian Suryani. Anak-anak di rumah, siapkan mata, telinga, dan hati untuk menerima firman Tuhan. Silahkan Ibu Dian. Baik, terima kasih Ci Iin, juga Vivi dan Dodo. Shalom Gratia Kids yang dikasihi Tuhan. Yuk kita berdoa memohon Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita tunduk untuk berdoa. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami telah siap menerima berkat-berkat rohani, yaitu kebenaran firman-Mu. Buatlah kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan tolonglah kami untuk setia melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gratia Kids, sebelum Ibu Dian menceritakan kisah dalam firman Tuhan, Ibu hendak menceritakan sebuah kisah tentang 2 ekor anjing.
Alkisah, ada seekor anjing yang tinggal di desa Sukamaju. Suatu hari ia bermain ke desa tetangga yang dipisahkan oleh sebuah sungai. Desa itu bernama Desa Sukamandi. Desa Sukamandi dan Desa Sukamaju dihubungkan oleh sebuah jembatan setapak yang terbuat dari bambu, yang tidak bisa dilewati jika bersimpangan. Jadi, kalau lewat harus bergantian dengan yang melintas dari arah berlawanan. Arus sungai di bawah sangat deras, dan di bawah terdapat batu-batu yang besar. Wah, mengerikan sekali ya. Ketika hari mulai gelap, seekor anjing bermain ke desa Sukamandi, hendak pulang ke desanya, yaitu Desa Sukamaju. Ia pun melintasi jembatan bambu tersebut. Sesampainya di tengah-tengah, ia kaget karena berpapasan dengan seekor anjing lain yang hendak pulang ke Desa Sukamandi. Mereka bingung, mau mundur berbahaya. Masa anjing jalannya mundur? Tetapi untuk berputar balik juga sulit karena jembatannya sangat sempit. Salah-salah malah kecebur. Aduh, bagaimana ini? Kedua anjing itu pun tampak bercakap-cakap. Halo bro, bagaimana ini? Waduh, bagaimana ya? Bingung aku bro. Aku ada akal. Begini saja, aku akan membaringkan tubuhku tengkurap. Lalu kamu silakan melintas di atas tubuhku. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Bagaimana? Wah, ini yang bagus bro. Tapi aku sungkan menginjak-injak tubuhmu. Begini aja, biar aku yang berbaring, kamu yang melintas di atas tubuhku. Bagaimana bro? Sudahlah, jangan sungkan. Tubuhku lebih besar dari tubuhmu. Lebih aman bro. Iya baik bro. Terima kasih ya. Maaf aku permisi menginjak tubuhmu ya. Ya, silakan. Nah, anak-anak, demikianlah akhirnya kedua anjing itu selamat sampai tujuan. Itu terjadi karena mereka mau saling merendahkan diri. Mereka mengutamakan yang lain, rela berkorban, dan itu mendatangkan kebaikan bagi semua. Gratia Kids, kita telah memasuki masa Raya Paskah. Pada masa Raya Paskah ini, kita memperingati rangkaian karya Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan, kemudian mati dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, bangkit dari kematian. Dengan kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus mengalahkan kuasa dosa dan kematian untuk memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang beriman kepadanya. Gratia Kids, Alkisah menurut tuturan Injil Markus 10 ayat 32 dan seterusnya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus tahu bahwa itu adalah perjalanannya yang terakhir ke Yerusalem. Sebab di Yerusalem nanti, Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan ditangkap dan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan akan mati dibunuh. Tuhan Yesus tahu bahwa nanti ketika sampai di Yerusalem,
ia akan mengalami penderitaan yang besar, diolok-olok, diludahi, disesah, lalu dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun anak-anak, dalam keadaan yang seperti itu, ada hal yang sangat menyedihkan terjadi. Tiba-tiba Yakobus dan Yohanes, kedua murid utama Tuhan Yesus yang adalah anak-anak Zebedeus, dalam Injil Matius bahkan dicatat bahwa mereka berdua ini membawa juga ibu mereka untuk berbicara kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh mereka? Wah, ternyata si Yakobus dan Yohanes ini punya permintaan khusus kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta Tuhan Yesus untuk mengabulkannya. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Rupa-rupanya mereka ingin punya kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi dibanding murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Mereka merasa layak menjadi yang lebih besar dibandingkan murid-murid yang lain. Anak-anak, sesungguhnya ini adalah bentuk sifat sombong. Merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih besar, merasa lebih terhormat daripada orang lain. Mendengar ini, Tuhan Yesus menasihati mereka. Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Maksud perkataan Tuhan Yesus itu ialah bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus itu sesungguhnya akan mengalami banyak penderitaan, bahkan kehilangan nyawa. Mereka berdua karena tidak mengerti maksud Tuhan Yesus asal menjawab, "Kami dapat." Ini juga menunjukkan sifat yang sombong, yaitu bahwa mereka merasa memang layak dan bisa menduduki posisi yang penting dan lebih mulia daripada yang lain. Namun Tuhan Yesus menegaskan bahwa soal kedudukan dalam kemuliaannya itu semua hak dari Allah Bapa, bukan Tuhan Yesus. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh murid-murid lainnya yang 10 orang itu. Mereka pun marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mengapa mereka marah? Karena mereka pun rupa-rupanya merasa yang paling benar dan paling berhak mendapatkan posisi yang terhormat di sisi Tuhan Yesus. Mereka mengira bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan menjadi raja di dunia ini, seperti raja-raja di dunia yang lain, seperti Herodes atau seperti Kaisar Romawi. Tuhan Yesus kemudian mengajar mereka tentang karakter atau sifat yang Dia ingin supaya itu dimiliki oleh para pengikutnya. Tuhan Yesus menegaskan, memang penguasa dunia ini memerintah dengan tangan besi dan dengan kekerasan. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan tidak seperti itu untuk para pengikutnya. Murid-murid Tuhan Yesus yang ingin menjadi yang terbesar justru harus menjadi hamba atau pelayan, yang rela melayani, yang rela berkorban. Yang ingin menjadi yang terkemuka harus menjadi hamba atau budak yang melayani. Jadi Tuhan Yesus mengecam kesombongan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menekankan agar murid-muridnya rendah hati, rela melayani, rela berkorban bagi sesama.
Murid-murid Tuhan Yesus punya kecenderungan menjadi sombong. Maunya jadi yang paling besar, paling penting, paling dihormati. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajar mereka untuk mau rendah hati. Menjadi yang paling hina, yang mau melayani, dan mau berkorban untuk sesama. Apakah orang yang rendah hati, rela melayani, dan rela berkorban akan rugi di hadapan Tuhan? Bagaimana menurut anak-anak? Tidak akan rugi. Sebab kalau kita membaca surat Filipi 2 ayat 9-11, Rasul Paulus menulis, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Jadi, yang rendah hati tidak rugi, melainkan diberkati oleh Allah Bapa. Yang melayani tidak rugi, yang rela berkorban tidak rugi. Sebaliknya, akan diperkenan dan diberkati oleh Allah Bapa kita. Nah, Gratia Kids, yuk kita belajar untuk terus mengasah karakter rendah hati seperti Tuhan Yesus. Jangan jadi sombong, karena kesombongan akan menghancurkan kita. Simon Petrus yang sombong, yang merasa imannya hebat, rela mati bersama Tuhan Yesus, malah dipermalukan dengan penyangkalannya akan Tuhan Yesus. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, rendah hati, rela melayani, rela berkorban. Nah, Dodo, Vivi, dan Gratia Kids yang berbahagia, ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita hafalkan sekarang, supaya kita semua selalu ingat teladan Tuhan Yesus yang rendah hati, yang rela melayani, dan rela berkorban untuk sesama manusia. Ayat hafalannya terambil dari Markus 10 ayat 45. Teman kita Onesimus Major Immanuel Santoso akan menghafalkannya untuk kita semua. Kita simak bersama video berikut. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sekarang kita hafalkan bersama juga ya, Gratia Kids, secara perlahan-lahan. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mudah bukan? Yuk sekali lagi dengan lebih cepat. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yes, anak-anak pintar semua. Pegang teguh firman Tuhan itu dan lakukan. Yuk, sekarang kita menanggapi firman Tuhan ini dengan menyanyikan Firman Tuhan ku dengar sebelum kita nanti akan berdoa.
Kita pujikan lagi anak-anak. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ucapkan sekali lagi, Yesus tolong padaku. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberi pengajaran dan menjadi teladan untuk selalu rendah hati, rela melayani, rela berkorban. Semua itulah yang berkenan kepada Bapa dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Berikan kepada kami semua hati yang mencintai firman-Mu dan tekun melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gratia Kids, aktivitas minggu ini yaitu mencari kata secara vertikal, horizontal, dan diagonal yang berkaitan dengan firman Tuhan hari ini. Filenya akan dikirim melalui grup WA melalui kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Oke Gratia Kids di rumah yang diberkati Tuhan. Sekarang kita akan nyatakan syukur dan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Kalian persiapkan persembahan kalian, juga celengan untuk menyimpan persembahan kalian. Perhatikan teladan pemazmur dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti yang ditulisnya dalam Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Baik Gratia Kids, sekarang silahkan masukkan persembahan kalian ke dalam celengan persembahan. Dan kita bersama menyanyikan Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik Gratia Kids, sekali lagi kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada akhir ibadah kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai tanda syukur atas kebaikan-Mu kepada kami, serta tanda kasih kami kepadamu.
Kiranya Bapa berkenan atas persembahan kami. Kuduskanlah persembahan ini bagi kemuliaan-Mu. Biarlah kami semua setia mengikuti teladan dan ajaran Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, rela melayani, dan rela berkorban. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik Gratia Kids, sampai jumpa di kebaktian kita selanjutnya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Mari serukan yel-yel kita. Gratia Kids, Bertumbuh dalam Kristus.